lagi di channel Pimple Chief bersama Miss Tisha yang akan membahaskan materi mengenai persamaan atau penyetaraan reaksi secara matematis. Nah, kalau yang di video sebelumnya kita sudah membahas tentang penyetaraan reaksi secara langsung, kali ini kita akan membahas mengenai penyetaraan reaksi secara matematis atau biasa juga disebut secara aljabar. Biasanya penyetaraan reaksi matematis atau aljabar digunakan kalau kita tidak bisa menyetarakan secara langsung. Jadi kita membutuhkan bantuan perhitungan. Nah, misalkan kita mempunyai Ca3PO4 dua kali ditambah SiO2 ditambah C menghasilkan CaSiO3 ditambah CO dan P4. Nah, biasanya kalau kita mau menyetarakan secara langsung sebenarnya bisa. Tapi terkadang kan kita melihatnya bahwa persamaan reaksi ini sudah kompleks. Jadi kita boleh menggunakan cara aljabar. Jadi jika cara aljabar, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah dengan memberikan huruf di depan masing-masing senyawa. Jadi huruf ini akan digantikan dengan koefisien ya nantinya. A, B, C, D, E, F. Karena di sini kita mempunyai 6 unsur ataupun senyawa. Nah, setelah diberikan huruf pada koefisien masing-masing, saat ini kita akan membagi menjadi berapa unsur yang akan disetarakan. Jadi di sini akan ada unsur Ca, P, O, Si, dan juga C yang harus kita setarakan. Nah, bagaimana caranya? Sekarang kita akan menghitung berapa jumlah untuk masing-masing unsur berikut. Untuk Ca sendiri, pada saat kita lihat di sini ada A yang akan dikalikan 3, berarti nanti kita akan tuliskan sebagai 3A. Kemudian tanda panah yang ada di sini menandakan kalau senyawa ini akan dibuatkan sama dengan, lalu ada D dikali Ca berarti sama dengan D. Dan ini merupakan persamaan yang pertama. Begitu juga dengan yang lainnya. Jadi P kita akan lihat bahwa di sini ada 2 dan juga A. Berarti dia akan menjadi 2A akan sama dengan 4F. Jadi ini adalah persamaan kedua. Kemudian untuk oksigen sendiri adalah 8 karena di sini ada 2 dikali 4 dan A berarti dia menjadi 8A ditambah karena masih ada oksigen lain yaitu 2B akan menghasilkan 3D dan juga E. Ini adalah persamaan 3. Kemudian untuk Si artinya akan ada B sama dengan D, persamaan keempat. Dan yang terakhir C adalah C sama dengan E. Ini adalah persamaan kelima. Karena kita bisa lihat di sini ini adalah C dan ini adalah E. Selanjutnya, setelah kita buatkan persamaan ini, artinya nanti kita akan mencari masing-masing hurufnya mulai dari A sampai F. Jadi nanti yang akan kita cari adalah nilai dari A, B, C, D, E, dan F. Artinya tidak mungkin kita menghitung semuanya menggunakan huruf kan. Jadi salah satu dari huruf ini kita akan misalkan dengan angka 1. Nah, biasanya sih yang paling kompleks atau yang paling panjang dan banyak senyawanya itu yang dimisalkan dengan angka 1. Jadi tidak harus selalu A sama dengan 1 ya. Boleh juga kalau kalian mau misalkan B atau C atau D yang menjadi 1. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan masukkan ke dalam persamaan atau disubstitusikan sama seperti pengerjaan dengan cara matematis. Jadi berdasarkan persamaan 1, 3A sama dengan D, artinya A sama dengan 1, berarti 3 dikali 1 sama dengan D. Di sini kita dapatkan D sama dengan 3. Nah, setelah kita dapatkan D sama dengan 3, selanjutnya kita masukkan ke dalam persamaan 2. 2A sama dengan 4F. Artinya 2 dikali 1 sama dengan 4F. Berarti F sama dengan 2/4 atau bisa juga kita bilangnya adalah 1/2. Nah, selanjutnya kita akan masukkan lagi di dalam persamaan keempat.
Kenapa kita langkahi persamaan 3? Karena persamaan 3 kan cukup kompleks. Jadi kita cari dulu persamaan yang cukup gampang. Berarti yang persamaan 4, B sama dengan D, dan di sini kita sudah tahu bahwa nilai D adalah 3, artinya B juga adalah 3. Nah, yang selanjutnya, untuk persamaan 5 tidak bisa digunakan karena C itu sama dengan E. Artinya kita harus masukkan ke dalam persamaan 3. Jadi persamaan 3, 8A ditambah 2B sama dengan 3D ditambah E. 8 dikali 1 ditambah 2 dikali 3 sama dengan 3 dikali 3 ditambah E. Hasilnya 8 ditambah 6 sama dengan 9 ditambah E. E sama dengan 5. Nah, jika kita sudah dapatkan E sama dengan 5, artinya bisa dimasukkan juga ke dalam persamaan yang terakhir, yaitu C sama dengan E. Artinya C juga adalah 5. Nah, setelah kita dapatkan persamaan ini, boleh kalau langsung dituliskan, tapi sebaiknya hindari penggunaan koefisien pecahan. Nah, jadi semua yang di sini nanti akan dikalikan dengan 2. Supaya koefisien yang ada di F itu hilang. Jadi hasilnya A akan menjadi 2, B menjadi 6, C menjadi 10, D menjadi 6, E menjadi 10, dan F menjadi 1. Berarti dari sini kita bisa lihat persamaannya akan menjadi 2 Ca3PO4 2 kali ditambah 6 SiO2 ditambah 10 C menghasilkan 6 CaSiO3, 10 CO, dan juga P4. Dan di sini sudah jelas ya, Ca-nya ada 6, kemudian Si-nya juga ada 6, lalu PO4-nya ini kita tidak bisa gabung, berarti kita pisah. 2 dikali 2 adalah 4, di sini juga sudah 4, dan kemudian C ada 10, lalu yang terakhir oksigen jumlahnya ada 8 dikali 2, 16, ditambah 12 menghasilkan 28, dan di sini akan ada 18 ditambah 10, 28. Jadi hasil dari persamaan reaksi ini sudah setara. Nah, contoh berikutnya yaitu HNO3 ditambah FeSO4 menjadi Fe2SO4 3 kali ditambah FeNO3 3 kali, NO, dan juga H2O. Seperti biasa kita akan tuliskan A, B, C, D, E, dan F di depan koefisien masing-masing. Kemudian kita akan lihat apakah ada yang bisa kita samakan. Jadi untuk SO4 masih boleh kita samakan sebagai satu kesatuan, tapi untuk NO3 tidak boleh disamakan. Karena di sini di sebelah kiri ada NO3, tapi di sebelah kanan ada NO3 dan juga NO. Akan ada 5 yang kita akan setarakan yaitu N, Fe, SO4, O, dan H. Jadi di sini O dengan H diletakkan terakhir ya, karena biasanya ini lebih kompleks atau lebih banyak persamaannya. N sendiri itu akan menjadi A sama dengan 3D ditambah E. Kemudian untuk Fe, B sama dengan 2C ditambah D. Lalu untuk SO4, B sama dengan 3C. Lalu oksigen, jadi oksigen yang ada di HNO3 saja ya. Artinya 3A sama dengan 9D ditambah E ditambah F. Dan yang terakhir untuk hidrogen, A sama dengan 2F. Jadi di sini kita akan mencari nilai A, B, C, D, E, dan juga F. Kalau biasanya dimisalkan A itu sama dengan 1, di sini kita coba misalkan C yang sama dengan 1 ya. Berarti untuk persamaan 3, berarti B sama dengan 3C dan C adalah 1, berarti B itu adalah 3. Selanjutnya kita akan ke persamaan 2, B sama dengan 2C ditambah D. 3 sama dengan 2 dikali 1 ditambah D, artinya D ini akan menjadi 1. Nah, karena yang selanjutnya A,
E dan F ini tidak bisa kita selesaikan dalam satu kali persamaan. Jadi kita akan menggunakan konsep substitusi ya. Jadi kita akan substitusikan persamaan 5 ke persamaan 1. Jadi A sama dengan 2F ini akan kita masukkan ke dalam persamaan 1. Jadinya nilai A akan digantikan dengan 2F sama dengan 3D ditambah E. Nah, begitu juga untuk persamaan 4. Jadi persamaan 5 akan kita substitusikan ke dalam persamaan 4. 3A ini kan setiap A adalah 2F, artinya akan menjadi 6A sama dengan 9D ditambah E ditambah F. Nah, karena A adalah 2F, artinya kalau 3A itu sama dengan 6F. 6F sama dengan 9D ditambah E ditambah F. Berarti 5F itu sama dengan 9D ditambah E. Jadi dari dua persamaan yang baru ini kita akan masing-masing eliminasikan. 2F sama dengan 3D ditambah E, lalu 5F sama dengan 9D ditambah E. Nah, kalau yang mau disubstitusikan itu adalah E, berarti ini kita harus kurangi, ini habis, berarti minus 3F sama dengan minus 6D. Jadi, dari sini kita akan dapatkan 3F sama dengan 6 dikali 1. Berarti F sama dengan 2. Jadi begitu kita dapat F sama dengan 2, artinya kita bisa masukkan ke dalam persamaan 5. Jadi persamaan 5, A sama dengan 2F, berarti A sama dengan 2 dikali 2, A sama dengan 4. Terakhir adalah yang bagian E. Yang bagian E boleh kita masukkan ke dalam persamaan 1, atau boleh juga kita masukkan ke dalam persamaan yang sudah kita buatkan tadi. Jadi ini terserah ya yang mana, tapi supaya persamaannya semuanya digunakan, kita gunakan persamaan 1 saja. A sama dengan 3D ditambah E. A adalah 4, 3D adalah 3 dikali 1, dan E yang akan kita cari. Artinya E sama dengan 1. Tidak ada pecahan. Berarti 4HNO3 ditambah 3 FeSO4 menjadi Fe2SO4 3 kali ditambah FeNO3 3 kali, NO dan juga 2H2O. Jadi di sini kita sudah bisa lihat bahwa nilai N-nya di sini adalah 4. Berarti di sini 3 ditambah 1, 4. Sudah setara ya. Kemudian Fe-nya di sini 3, di sebelah kanan 2 ditambah 1, 3. Kemudian SO4-nya juga ada 3, di sini juga ada 3. Lalu H-nya ada 4, di sini juga H ada 4, dan yang terakhir oksigen ada 12. Nah, berarti di sini kita lihat bahwa oksigennya ada 9 ditambah 1 ditambah 2. Jadi totalnya 12. Jadi persamaan ini sudah setara ya. Jangan lupa kalau misalkan menggunakan persamaan aljabar, pada saat akhir kita harus melihat lagi secara langsung apakah persamaan ini memang sudah setara atau bisa saja akan terjadi kesalahan. Jadi selalu double check ya untuk setiap persamaan reaksinya. Nah, mudah bukan? Sekian dulu pemaparan materi mengenai penyetaraan reaksi matematis. Cek juga video lainnya ya. Jangan lupa untuk subscribe dan like channel YouTube ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.